kepada mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Perkenalkan, nama saya Dr. Anissa selaku trainer dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tata laksana diare pada anak. Tujuan umum, mahasiswa mampu melakukan tata laksana diare pada anak. Tujuan khusus 1. Mampu menentukan tata laksana diare yang tepat pada anak sesuai dengan keadaan pasien. 2. Mampu menjelaskan dan melakukan resusitasi cairan pada kasus diare dengan dehidrasi berat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Perkenalkan, saya Dr. Anissa yang bertugas pada siang hari ini dengan Ibu dan adik siapa? Saya Ibu Tridong dan anak saya Nana. Oke, untuk usianya Dek Nana dan berat terakhirnya berapa ya Bu? Usianya sekarang 4 tahun dan berat badannya masih 20. Baik Bu, ini berdasarkan hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik. Saat ini anak Ibu menderita diare cair akut dengan dehidrasi berat ya Bu. Pada pasien ini didapatkan diagnosis diare dengan dehidrasi berat karena saat anamnesis dan pemeriksaan fisik didapatkan 2 atau lebih tanda diantaranya lemas, mata cekung, anak malas minum, dan turgor kulit kembali sangat lambat. Lalu penanganan selanjutnya bagaimana ya Dok? Oke, baik Bu. Untuk tata laksana diare sendiri pada anak terdapat 5 pilar ya Bu, yaitu sebagai berikut. 1. Berikan oralit atau cairan intravena. 2. Berikan tablet zinc selama 10 hari berturut-turut. 3. Teruskan ASI atau makan. 4. Berikan antibiotik selektif jika perlu. 5. Nasihat pada ibu atau keluarga. Secara umum, rencana terapi pemberian cairan pada anak dengan diare dibagi menjadi 3 yang disesuaikan dengan derajat dehidrasi yang dialami oleh anak. Derajat dehidrasi ini dinilai dari tanda dan gejala yang muncul. Rencana terapi diare pada anak dibagi menjadi 3, yaitu rencana terapi A, rencana terapi B, dan rencana terapi C. Pemilihan rencana terapi ini disesuaikan dengan tanda dan gejala yang muncul sesuai dengan kriteria pada gambar. Pada pasien ini, berdasarkan tanda, gejala, dan diagnosis, maka pilihan terapi yang dipilih adalah rencana terapi C. Baik Bu, untuk kondisi anak Ibu saat ini harus mendapatkan rencana terapi C, yaitu harus dirawat dan mendapatkan cairan intravena atau diinfus dengan segera ya Bu. Oh begitu ya Dok. Baik Bu, apakah Ibu setuju jika adik harus dirawat inap dan dilakukan pemasangan infus untuk pemberian cairan pada adik? Itu Dokter. Oke, selanjutnya nanti adik bisa ditempatkan ke bed yang sudah disediakan. Saya cuci tangan dahulu, kemudian menyiapkan alat dan bahan untuk pemasangan infus untuk pemberian resusitasi cairan pada adik ya Bu. Baik Dokter. Melakukan cuci tangan 6 langkah secara baik dan benar. Alat-alat yang digunakan adalah infus set mikro, cairan infus RL, plester, tourniquet, IV cat nomor 22, alkohol swab, hipafix atau plester, alas, bengkok atau tempat sampah, tiang infus, dan manekin tangan. Selanjutnya, saya akan melakukan pemasangan infus. Pemasangan infus. Petugas memakai alat pelindung diri. Memasang alas. Buka kemasan infuset atau blood set.
Tutup roller clamp pada selang infus. Jaga sterilitas ujung spek infus. Cara membuka penutup botol untuk widah atau tutup karet. Buka ring penutup botol dengan teknik aseptik atau antiseptik. Perhatikan arah menarik penutup botol. Penusukan spike. Buka penutup spike. 2. Pegang leher botol dan tusukkan spike infus. Penusukan harus lurus searah posisi botol dengan menerapkan teknik aseptik. Posisi botol 45 derajat. Pasang pada tiang infus. Cara mengisi air chamber. Tekan chamber pada infus set agar air turun ke chamber. Isi air sampai cairan terisi setengah atau garis batas pada chamber. Cara mengisi air pada selang. Naikkan ujung infus set yang ada jarumnya, dibuat sejajar dengan chamber. Buka roller clamp perlahan sampai cairan memenuhi selang. Pilihlah vena yang baik. Pasang tourniquet 4-6 inci di atas tempat penusukan. Desinfeksi kulit tempat penusukan dengan gerakan melingkar dari pusat hingga keluar dengan alkohol swab. Pegang tangan atau pergelangan tangan pasien dengan tangan kiri sambil fiksasi vena. Letakkan ibu jari Anda di atas vena untuk mencegah pergerakan dan untuk meregangkan kulit melawan arah penusukan. Tusuk vena dengan bevel jarum atau aboket menghadap ke atas dengan sudut 30-40 derajat. Tusukan searah aliran vena setengah kateter, atau terlihat darah akan mengisi pada tabung kateter vena. Tangan kanan menahan atau memegang jarum infus, tangan kiri mendorong kateter sampai kateter masuk semua. Cabut jarum infus dan hubungkan kateter dengan infuset yang sudah disiapkan. Lepaskan tourniquet. Alirkan cairan infus, cek lancar atau tidak, kemudian adakah tanda-tanda pembekakan. Fiksasi, atur tetesan sesuai instruksi dan atur tinggi botol infus kurang lebih 85 cm dari jantung pasien. Pada kasus ini sesuai dengan bagan karena bisa diberikan cairan intravena, maka pemberiannya adalah sebagai berikut. Cairan yang dibutuhkan pada terapi C adalah 100 ml per kilogram berat badan yang dibagi sebagai berikut. 1. 30 ml per kilogram berat badan dalam 30 menit. 2. 70 ml per kilogram berat badan dalam 2,5 jam. Pada pasien ini didapatkan berat badan pasien adalah 15 kg, sehingga 1. 30 ml dikali 15 kg sama dengan 450 ml yang habis dalam waktu 30 menit atau 900 ppm mikro. 2. 70 ml dikali 15 kg sama dengan 1050 ml yang habis dalam waktu 2,5 jam atau 420 ppm mikro.
Kemudian, nilai ulang keadaan pasien dalam 15-30 menit jika nadi masih lemah atau belum teraba. Beri tetesan lebih cepat atau ulang pemberian cairan tersebut. Jika pasien masih bisa minum, berikan Oralit sebanyak 5 ml per kilogram berat badan per jam setelah 3-4 jam pada bayi atau 1-2 jam pada anak. Pada kasus ini, Oralit dapat diberikan sebanyak 5 dikali 15 sama dengan 75 ml pada 1-2 jam setelah pemberian cairan infus. Setelah 3 jam, nilai lagi derajat dehidrasi pada anak. Kemudian, pilihlah dari ketiga rencana terapi, A, B, atau C, yang sesuai untuk terapi lanjutan. Baik Bu, ini untuk pemasangan infusnya sudah selesai ya. Kemudian berdasarkan perhitungan, saya akan memberikan cairan tetesan infus sebanyak 900 TPM mikro yang habis dalam waktu 30 menit. Dilanjutkan dengan 420 TPM mikro yang habis dalam waktu 2,5 jam. Selanjutnya, setelah 3 jam pemberian cairan infus, saya akan menilai ulang untuk tanda-tanda dehidrasi untuk menentukan ulang rencana terapi selanjutnya. Selanjutnya, tata laksana diare pada anak adalah pemberian zinc. Pastikan semua anak yang menderita diare mendapat zinc selama 10 hari berturut-turut. Dosis zinc adalah 1 tablet sama dengan 20 mg. Untuk anak usia kurang dari 6 bulan adalah setengah tablet per hari. Untuk anak usia lebih dari 6 bulan adalah 1 tablet per hari. Pada kasus ini, karena anak berusia 4 tahun, maka diberikan 20 mg atau 1 tablet per hari. Berikut adalah cara pemberian zinc. 1. Larutkan tablet dalam 1 sendok air matang atau ASI. Tablet mudah larut dalam air kurang lebih 30 detik. Kemudian, segera berikan pada anak. 2. Jika anak muntah sekitar setengah jam setelah pemberian, maka ulangi pemberian dengan cara memberikan potongan yang lebih kecil dan dilarutkan beberapa kali hingga dosis penuh. 3. Bila anak menderita dehidrasi berat dan memerlukan infus, berikan zinc setelah anak bisa minum atau makan. Jika anak masih mendapat ASI, maka tetap berikan ASI sebanyak yang anak mau. Jika anak sudah makan, tetap berikan makanan seperti biasa dengan frekuensi lebih sering. Lakukan ini sampai 2 minggu setelah anak berhenti diare. Jangan batasi makanan anak jika ia mau lebih banyak, karena banyak makan akan mempercepat penyembuhan dan mencegah malnutrisi. Yang dimaksud dengan pemberian antibiotik selektif adalah sebagai berikut. 1. Tidak semua diare memerlukan antibiotik. Antibiotik hanya diberikan jika ada indikasi seperti diare berdarah atau karena kolera atau karena penyakit lain. 2. Pemberian antibiotik secara tidak tepat dapat menyebabkan resisten terhadap kuman dan justru dapat membunuh flora normal yang justru dibutuhkan tubuh. 3. Antibiotik hanya boleh diresepkan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya seperti perawat atau bidan yang sudah mendapatkan pelatihan tata laksana diare seperti manajemen terpadu balita sakit atau MTBS. 4. Anti diare juga tidak direkomendasikan diberikan pada anak dengan diare karena akan menghambat gerakan usus yang seharusnya dibutuhkan untuk mengeluarkan kotoran atau racun. Pemberian nasihat yang dimaksud adalah pemberian nasihat dan cek pemahaman ibu atau pengasuh atau keluarga tentang 1. Pemberian Oralit, 2. Pemberian zinc, 3. Pemberian ASI atau makanan, dan 4. Tanda-tanda bahaya diare pada anak. Untuk tanda bahaya diare pada anak meliputi 1. BAB cair lebih sering,
2. Muntah berulang-ulang. 3. Mengalami haus yang nyata. 4. Makan atau minum sedikit. 5. Demam. 6. Tinja berdarah. 7. Tidak membaik dalam 3 hari. Jika didapatkan tanda-tanda berikut, maka harus segera membawa anak ke petugas kesehatan. Melakukan cuci tangan 6 langkah secara baik dan benar. Baik Bu, ini alhamdulillah untuk pemasangan infus untuk pemberian resusitasi cairan pada adik sudah berhasil dilakukan. Untuk pengobatan selanjutnya tadi saya sudah jelaskan ya Bu ya, apa saja yang harus diperhatikan. Kira-kira masih ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, baik, kalau seperti itu sementara adik dirawat dulu sampai kondisinya adik membaik dan stabil. Gitu ya Bu. Terima kasih banyak. Ya, baik, sama-sama Ibu. Dengan senang hati, kalau itu saya cukupkan ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.